Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saya harap tidak mengantuk. Kita karena tadi Pak Duta Besar sudah bilang ini adalah forum, artinya lebih banyak berdialog, kemudian tukar pikiran mungkin dengan para expert kita nanti yang ada 3 orang. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu, terima kasih sudah hadir di sini Bapak Duta Besar Indonesia untuk Bandar Sri Begawan, kemudian dengan jajarannya, kemudian Presiden Permai dengan jajarannya, terima kasih Bapak, Ketua Panitia dan juga masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutnya akan panggil, biar acaranya tuh langsung meriah ya. Kan dari tadi tuh kita banyak sekali mengutarakan mengenai wawasan kebangsaan. Apa sih sebenarnya? Karena audiens kita ini diverse, ada anak-anak juga, kemudian ada kalangan-kalangan yang kita sebut boomers, ada millennials juga. Jadi sebaiknya kita tuh harus tahu nih bagaimana sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan dan bagaimana sih historinya. Nah, saya dengan bangga sekali memanggil Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, MA. Silahkan Bapak untuk ke depan. Nanti akan saya bacakan CV singkat beliau juga. Kepada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Oke. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, saya bacakan sedikit tentang Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah. Beliau merupakan Duta Besar Republik Indonesia di Bandar Sri Begawan, negara Brunei Darussalam. Yang kebetulan beliau juga, kalau tidak salah beberapa bulan lalu, baru diangkat sebagai guru besar pada UIN Jakarta. Sebelumnya karir beliau adalah atase pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi di Riyadh, Saudi Arabia. Jadi kalau ngomongin masalah sejarah nih, saya yakin nih Pak Ahmad Ubaidillah udah jagonya lah. Sebab memang kebetulan ekspertis beliau adalah sejarah Islam. Begitu ya Bapak? Oke, insya Allah. Tanpa memperpanjang waktu, sebentar lagi saya akan panggilkan Bapak untuk segera memberikan presentasinya. Tapi jangan khawatir, stay in your seat, karena nanti kalau Bapak Ibu udah mulai ngantuk, kita akan ada lucky draw. So don't go anywhere. Kepada Bapak, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Iya, saya melanjutkan tadi Pak Presiden. Iya, di sini ada Prof. Aris Ananta, saya lupa terus sama beliau, dengan Dr. Evi, juga Prof. Yuvian di belakang. Nah, saya ingat samping Prof. Yuvian itu, tapi saya lupa namanya. Siapa Pak? Agus Nida, iya. Iya, mohon maaf Pak, kok saya banyak lupa ya. Tapi itu jangan jadi profesor Pak. Oke, saya dikasih tema apa Mbak? Dikasih tema apa saya? Saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Ini yang bikin tema saya tahu ini, Pak Rusdi ini. Saya bilang Pak Rusdi, ini serius kerjanya ini. Saya tidak serius karena di sini ada adik kita juga. Tadi Pak bukan moderator, MC mengatakan ada anak-anak kita,
adik-adik kita, generasi muda yang lahir di sini yang mungkin tidak mengenal Pancasila, yang mungkin tidak mengenal Undang-Undang 45. Karenanya saya sebagai dosen, Bu Evi ya, saya turunkan LO-nya Bu. Karena saya berhadapan dengan adik-adik kita agar tahu itu Pancasila. Nah itu Pak, seninya mengajar itu jangan dari rumah harus mengajarkan ini. Ternyata Pak, mahasiswa kita itu ternyata tidak sama pengalaman. Jangan hanya memberikan sesuatu buat mahasiswa yang sudah pinter-pinter saja. Ada mahasiswa kita dari daerah yang baru mengenal ke Jakarta, yang mungkin bacaannya belum seperti kawan-kawannya yang ada di ibu kota. Maka saya turunkan lagi dosisnya dari awal agar bisa diikuti dengan adik-adik kita yang masih ya katakan agar mengenal apa itu Pancasila, biar tahu makhluk apa itu Pancasila dan mengapa kita harus mempunyai Pancasila. Slide ini terlalu tinggi buat ini, saya selalu gunakan slide saya ini Becoming Indonesia kalau saya menjadi narasumber, kalau di hadapan saya dengan para gubernur, para bupati, minimal camat. Jadi yang sudah punya konsep. Nah, karena di sini ya ada adik-adik, anggap sajalah ini jangan diinikan dulu. Ya nggak ada duta besar ya Bu ya. Pokoknya saya jadi narasumber ini, Mbak jangan ini. Anggap aja duta besarnya nggak ada lah. Jadi biar cair itu. Iya. Apa itu Pancasila? Dan mengapa kita perlu Pancasila? Itu sangat mendasar. Mengapa kita tidak menjadi seperti negara kerajaan saja misalnya? Seperti Brunei, seperti Malaysia, atau seperti karena kita negara Islam terbesar, seperti negara-negara Timur Tengah. Jadi saja negara kerajaan. Tidak harus dengan Pancasila. Begitulah kira-kira. Karena berbicara Pancasila ini adalah tidak lepas daripada persoalan bagaimana munculnya Indonesia. Kan begitu kan? Jadi kita mencintai Pancasila itu bukan taken for granted. Oh pokoknya Pancasila. Ingat, mengapa kita harus mencintai Pancasila? Sama saja kita dalam beragama, pokoknya Islam, pokoknya Kristen, pokoknya Hindu. Nanti dulu, semakin tinggi pengetahuan kita, mengapa kita berislam, mengapa kita menjadi Nasrani, mengapa kita bla 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 bla. Beranikah kita begitu? Harus berani. Karena apa? Biar kita tahu. Biar kita tahu. Karena apa? Karena proses menjadi dewasa itu adalah proses berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini ada Dr. Evi, ada Dr. Aris, Prof. Aris. Ya sebagai ilmuwan sosial tentu tahu kita menjadi sesuatu itu karena berinteraksi dengan orang lain. Kita menentukan diri kita sendiri itu, kita juga menentukan orang lain. Itu disebut dengan wawasan kebangsaan. Nah sebelum Pancasila karena ada wawasan. Apa itu wawasan kebangsaan? Sederhana saja nanti dikupas oleh Pak Atan. Wawasan kebangsaan itu adalah sebenarnya persepsi kita, pandangan kita tentang diri kita dan lingkungan kita. Jadi kalau wawasan kebangsaan bangsa Indonesia adalah persepsi orang Indonesia tentang dirinya dan orang lain. Paham ya Pak ya? Jadi namanya wawasan. Wawasan kebangsaan, persepsi, pandangan, konsep diri kita tentang kita. Siapa sih orang Indonesia itu? Baru. Dan juga apa? Juga bagaimana memandang orang lain. Memang ada kritik Bu Dr. Evi. Wawasan kebangsaan kita itu masih inward looking Bu. Masih inward looking, masih memandang diri sendiri. Walaupun Bung Karno bilang bahwa
Orang Indonesia itu, nasionalisme kita itu bukan nasional yang sempit, chauvinistik, tapi yang luas. Nah, saya dalam buku saya yang tidak terbit banyak sih, kita perlu juga wawasan lingkungan kita. Siapa Indonesia, siapa tetangga kita. Kita ini kan bagian dari komunitas ASEAN kan. Baru hanya kalangan diplomat saja bahwa kita itu bagian dari ASEAN. Bahwa kalangan tertentu saja, kalangan akademisi saja. Tapi masyarakat kita sejauh mana mengenal Malaysia, sejauh mana mengenal Kamboja, sejauh mana mengenal Vietnam, umumnya masih hanya mengenal diri kita. Baru mengenal itu kalau pertandingan bola. Oh iya, lawan kita Malaysia. Kalau udah lawannya Malaysia itu berapapun tiket dibeli, Pak. Tapi kalau lawannya Laos, Kamboja itu nggak menarik, Pak. Tapi kalau sudah Malaysia, wah pokoknya lebih baik nggak ngerokok seminggu, yang penting beli tiket. Mengapa itu terjadi, Pak? Mengapa, Pak? Mengapa? Kenapa? Kenapa harus dengan Malaysia? Mengapa Pak Presiden? Mengapa? Ada masa lalu, sejarah masa lalu, ada yang tidak enak. Gitu kan? Coba ini kan. Apakah itu dirasakan oleh adik-adik kita yang lahir tahun ya 2000-an? Kang Taufik? Tidak mungkin. Adik-adik kita itu antara dua, lebih dewasa atau tidak ngerti sejarah. Paling kita mengatakan mereka tidak mengerti sejarah sih. Iya kan? Tapi kalau orang sejarawan, itu biasa. Seperti Inggris dengan Jerman, Perancis dengan Jerman, biasa. Kalau kita sakit dengan Malaysia, bagaimana Singapura dengan Malaysia? Lebih sakit. Berdekatan, ya kan? Tapi semakin dewasa, semakin bertambah pengetahuan, nuansa sejarah itu semakin hilang. Sekarang menuju kepada kampung yang lebih global, yang tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis, tetapi kemanusiaan, yaitu konsepnya kemanusiaan adil dan beradab, kampung global. Nah, disitulah apakah Pancasila selaras dengan perkembangan tuntutan global itu? Apa sih pentingnya Pancasila kalau sudah lewat Pontianak, sudah ada di luar negeri, penting gak sih? Mengikat tidak sih? Kalau ditanya oleh adik-adik kita, Mah, mengikat gak sih Pancasila itu kalau kita sudah keluar dari perbatasan? Ngikat nggak Pak? Mengikat nggak ajaran agama kita kalau kita sudah keluar dari? Nilainya mengikat. Karena dalam Pancasila itu ada nilai-nilai kemanusiaan. Undang-undangnya bisa mengikat tidak Pak? Bisa mengikat tidak? Iya kan? Boleh ngerokok di Pontianak Pak. Boleh merokok di perbatasan Malaysia. Jangan coba-coba ke Malaysia. Ke Brunei masuk ke dalam. Untung harus dilempar itu Pak. Ada aturan. Kira-kira seperti. Nah, kita akan bicara tentang itu. Nah, wawasan kebangsaan adalah dalam rangka apa sih persepsi kita? Persepsi kita itu siapa? Modalitasnya apa? Pengetahuannya apa? Tentu didefinisikan oleh para founding father kita. Inilah pentingnya mentransformasikan, mengajarkan kepada anak kita, generasi kita akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Back to the first question, apa itu Pancasila? Kira-kira apa Pancasila itu? Oke, ideologi bangsa Indonesia. Oke, apalagi Pak? Dasar negara, pasaran itu jawabannya. Ideologi, dasar negara, apalagi Pak? Landasan berbangsa, ketahuan dulunya pasti P4 ikut itu. Ini generasi yang lahir tahun 70-an Bu.
pasti hafal dengan P4, ya kan? Pasti hafal. Dulu itu luar biasa Pak. Jangankan undang-undang ya Pak Ismaya ya, nama menteri dihafal Pak. Iya, sesuai petunjuk Bapak. Ketahuan sudah tua. Begitu kan Bro? Ingat kita, dihafal. Sekarang menteri bisa berganti tiap minggu. Kalau dulu dihafal Bu. Menteri-menteri itu cuma nggak dihafal tanggal lahir tanggal berapa. SD kelas 6 itu undang-undang pembukaan itu udah ngelotok Pak. Bahkan sambil pramuka segala macam. Kita seperti itulah. Makanya dikatakan bahwa generasi yang lahir tahun 65 sampai 80-an itu generasi yang paling beruntung. Kenapa? Menikmati pernah hidup yang tahun saya bersama Bung Karno, tapi saya masih kecil Pak. Karena saya lahir 67. Jadi nggak tahu, hanya dengar suaranya. Tapi saya hidup dengan Pak Harto 30 tahun Pak. Kemudian ikut reformasi bersama dengan Pak Habibie, Ki Abdurrahman Wahid, kemudian Bu Megawati, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo insya Allah. Lengkap Pak. Tapi yang lebih lengkap lagi, saya mengalami bisa mancing di sawah. Orang tua tidak harus ini, masih merasakan takzim kepada orang tua, masih merasakan ngaji, masih merasakan di musola, masih merasakan ya pokoknya main petak umpet, congklak, main gelasing, kelereng, cari belut, ngengon bebek. Sekarang pun saya dengan laptop, walaupun tidak secanggih cucu saya yang bangun tidur sudah langsung laptop, ya setidaknya saya masih bisa ngikutin dengan kawan-kawan, adik-adik yang serba digital. Sangat beruntung. Karenanya kita punya kewajiban. Karena kita beruntung juga kita masih belajar menghafal Pancasila, P4, begitu ya. Ada berapa itu? BP7 dengan butirnya itu loh Pak Nida yang wah itu pokoknya kita kalau nggak hafal nggak jadi pegawai negeri Pak. Kalau nggak hafal nggak jadi pegawai negeri Mbak. Hafal semuanya. Ketuaan Yang Maha Esa itu harus begini. Hafal luar biasa. Kalau nggak hafal malu satu kecamatan. Betul. Kita anak-anak kita, mungkin cucu kita, cucu saya, mungkin juga anak saya tidak mengalami itu Pak. Sementara Pancasila tidak berubah. Dan jangan berubah. Kalau berubah NKRI bubar. Saya suka bercanda dengan kawan. Ini kan ini Kiai Dhafir. NKRI harga mati. Kalau saya nggak mau Kiai Dhafir. Kenapa? NKRI itu nggak ada harganya. Buat saya bilang Pak Atan saya nggak mau NKRI harga mati. Kalau saya NKRI itu sudah saking luar biasanya, nggak ada harganya Kiai. Tidak bisa dibanding dengan apapun. Ya tentu harga mati tidak salah. Bagi para saya pribadi lebih dari itu. Karena di bumi sana, enggak di sini Pak, salah kalau saya di bumi sini jangan Pak. Di bumi sana tempat kita mengabdi. Dan dimanapun kita berada kita mengabdi kepada tumpah darah kita. Dalam bahasa agamanya di bumi Indonesia kita beribadah, di bumi Indonesia kita mengabdi. Nah, lagi-lagi mengapa? Apa itu Pancasila? Nah, cerita panjang, kita dijajah oleh, ditakdirkan dijajah oleh Belanda. Berapa Pak? Iya, kata Bung Karno paling gampang ya udah 350 tahun aja lah. Sebenarnya tidak 350 tahun. Prosesnya iya, prosesnya.
Sesungguhnya mulai terjadi konfrontasi itu adalah mulai abad 19. Mulai abad 19. Awalnya itu Belanda itu bersahabat awalnya. Kapan datangnya? Ya ada yang mengatakan pada abad 17, ada yang mengatakan abad sebelumnya. Mereka bersahabat. Jualan biasa ke Maluku, ngambil apa ya, cari klove cari cengkeh, biasalah pedagang. Awalnya begitu berdagang, ya ke Sulawesi mencari rempah-rempah segala macam. Awalnya berdagang, biasa saja berdagang. Dan lama kelamaan ada lagi orang lain. Portugis datang, kemudian Belanda datang, mulai mereka ribut, ujung-ujung monopoli. Untuk memonopoli bagaimana caranya? Tidak lain adalah adu domba saja ini, para raja-raja ini. Ketika pertama mereka diadu domba ya berhasil, ada juga yang tidak berhasil, walhasil terjadi ketegangan. Nah akhirnya terjadi ketegangan itu menimbulkan perang Jawa. Nah ini terjadi ketegangan luar biasa. Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro kapan Pak? 18? Berapa lama itu perang Diponegoro? Hah? Berapa Pak? Sebentar Pak, dari maghrib sampai isya saja. 1825 sampai 1830. Setengah tujuh, iya. Jam 6.25 sampai jam 6.30. Sebentar saja, tapi harus diingat. Nanti ada lagi Pak di Sumatera Barat, Perang Padri. Ada lagi di Filipina Pak. Coba lihat siklus sejarah itu. Disinilah awal ketegangan antara bangsa Barat dengan bangsa Melayu, bangsa Timur. Walhasil selesailah. Nah, panjang nih ceritanya. Saya pengen langsung ke Pancasila, takut terlalu nggak ada sebab urutnya kalau Pak Kiai Taufir bilang gitu. Nah, ketika pada 1920, nah ini mulai awal abad 20 Belanda ada istilah itu politik etis ya Pak ya. Mulai terjadi perdebatan di Nederland sana. Kita ini sudah terlalu banyak mengeksploitasi, ada kesadaran, ya kan? Kesadaran dari Belanda sana agar dikasihlah kesempatan agar orang belum ada Indonesia Pak, sebutnya mereka inlander begitulah Pak ya. Ya kasihlah kesempatan orang Indonesia itu untuk belajar, itu disebut dengan politik etis itu. Nah sejak itulah kemudian Bung Hatta belajar ke mana? Ke Belanda. Soekarno dia nggak mau. Dia lebih baik bagi tugas lah. Bung Hatta ke Belanda, Bung Karno tetap di ini beserta mertuanya. Siapa mertuanya Pak? Mertua Bung Karno? Ayo, saya nggak nanya yang muda-muda lah, takutnya muda belum tahu. Yang tua-tua saja. Siapa mertua Bung Karno? Hah? Cokro Aminoto. Cokro Aminoto. Buyutnya siapa? Ahmad Dhani istrinya? Maya Estanti. Itu bukan orang sembarang itu. Iya. Bung Karno masih muda, suruh ngekos di Cokro Aminoto di gang apa itu di Surabaya itu. Kemudian dinikahkan. Soekarno ini menikah. Emang Bung Karno nggak lepas dari pernikahan muda Bung Karno. Dan tapi nggak lama. Kemudian Bung Karno walhasil terjadi akhirnya Belanda sudah kewalahan dengan Indonesia, walhasil kemudian Volksraad Pak ya. Volksraad itu kira-kira DPR-nya lah. Badan Panitia, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Disiapkan panitia. Indonesia harus merdeka. Ya walaupun tidak semata-mata itu Pak. Banyak situasi global yang menyebabkan Indonesia harus merdeka.
Walhasil Bung Karno dan tokoh-tokoh yang lain, kayak Hasyim Asy'ari, Kasman Singodimedjo, kemudian Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh Amarami segala macam berkumpul. Kita mau merdeka, tapi yang lebih penting adalah apa dasar bagi Indonesia merdeka ini. Negara ini akan dibangun, dasarnya apa? Kalau ada dua orang mau nikah, tentu ada kesepakatan, visinya apa? Kenapa? Tanpa visi, tanpa cita-cita, bubar itu rumah tangga. Karena Soekarno juga melihat Rusia merdeka ada ideologinya, yaitu komunisme. Negara-negara yang di barat juga merdeka ada identitasnya. Saudi Arabia ada ideologinya. Apa? Wahabisme. Kata Soekarno, Indonesia harus punya apa yang menjadi pegangannya. Kalau tidak, bubar. Karena apa? Kita ini berpuak-puak, banyak suku-sukunya. Tidak mungkin. Nah, wajar. Yang Islam mayoritas ingin agar dasar negaranya harus Islam. Wajar. Karena belum ditentukan. Yang Kristen pengen juga agar berdasarkan ajaran Kristen. Bahkan ketika terjadi awal mulanya Pancasila dengan menjalankan syariat Islam, kawan-kawan yang ada di Indonesia Timur mengancam, kalau begitu kami akan mendirikan negara Indonesia Timur saja. Karena merasa tidak diwakili. Sementara sebelum Pancasila, itu yang penting juga. Apa? Sumpah Pemuda. Dan jangan salah itu Sumpah Pemuda. Kapan? 28 Oktober 1928. Sebelumnya sudah ada sebenarnya. Sumpah Pemuda inilah tonggak daripada fondasi daripada awalnya kesadaran ingin menjadi sebagai sebuah entitas bangsa. Bagaimana tidak? Dengan Sumpah Pemuda itu semua orang muda berkumpul harusnya, dan itu melebur Pak ya. Ada dari Java, ada Jong Islamisten Bon, ada yang jadi Jong Java, Jong Ambon, Jong Salabes, dan masih banyak lagi. Berkumpul. Dan apa yang dideklarasikan. Jadi jangan dipisah-pisah antara gitu Pancasila, Jelgede Pancasila, tidak, harus dari awal-awalnya. Mengapa Sumpah Pemuda? Seharusnya yang dideklarasikan itu adalah bahasa Jawa Pak. Karena apa? Yang kumpul itu tokoh-tokoh dari Jawa. Tapi tidak memilih bahasa Jawa. Yang dipilih adalah bahasa apa? Bahasa Melayu. Itu adalah yang tumbuh di Kepri ya Pak ya. Di sungai Penyengat kalau nggak salah. Di situ ada siapa itu Pak? Penyair kita itu. Saya sempat ke makbarahnya itu di Pulau Penyengat itu Pak, nyeberang dari Batam itu, Pak Taufik apa namanya itu. Iya Riau, siapa tokohnya itu yang Gurindam 12 itu? Raja Ali Haji. Tetapi dipilih bukan bahasa Jawa, apalagi bahasa Sunda. Para tokoh pemuda itu mendeklarasikan kami bangsa Indonesia. Bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Satu lagi, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ketika itu deklarasinya di mana? Di Jawa. Tetapi para tokoh pemuda dari Jawa tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa komunitas paling banyak ketika itu. Tapi bahasa Indonesia. Mengapa? Ini pertanyaan lagi. Mengapa milih bahasa Indonesia?
untuk mempersatukan, jawaban bagus, standar itu. Apalagi? Kalau kasih nilai, saya kasih nilai 8 Pak, belum sampai 10. Mengapa bahasa Indonesia? Ya Pak. Pergaulan umum 9 Pak. Apa Pak? Tentu dulu sama saja dengan bahasa maaf. Dulu sebenarnya hampir sama dengan bahasa Brunei Pak. Iya, ada alasan seperti itu. Ya. Mengapa bahasa Indonesia? Hah? Negara? Oke, bangsa mana? Bangsa Indonesia. Oke. Kapan sih mulai Indonesia itu muncul ke permukaan dunia ini, nama Indonesia itu? Hah? Formalnya 1928. Sebelumnya nama Indonesia itu backslide. Udah sampai sini aja, coba slide sebelumnya. Mana ya? Siapa ininya? Slide sebelumnya. Mana operatornya? Asrotnya mana? Asisten sorotnya. Mas ke belakang lagi Mas. Terus. Oh berarti memang di slide saya. Oke Pak. Ini Indonesia ini Pak. Saya nggak mau ini. Kalau Bapak cari Google Pak. Boleh Bapak Google nanti. Ini peta modern Pak ya. Ada Indonesia Pak. Coba Bapak, saya sampai tahun map of the world abad 20 Indonesia belum ada Pak. Gak percaya buka di Google. Apalagi kalau map dunia pada abad 17 nggak ada itu Indonesia. Baru menjelang abad 19 di sini ada, di situ juga merah Pak. Merah itu bagian daripada koloni Inggris. Belum ada Indonesia Pak. Ini baru ini Pak. Ada kata Indonesia. Pada abad 19 itu belum ini Pak. Adanya apa? Tidore, Banten, kemudian Mataram, Aceh, dan Borneo itu Pak. Mohon maaf, di situ dijelaskan. Nah ini bagaimana orang lain menjelaskannya Pak ya. Jangan bukan kita menjelaskan. Di situ adalah tribes. Kalimantan itu suku-suku. Tribe itu kalau orang baru itu sebenarnya agak sedikit pejoratif ya Prof ya. Agak sedikit apa ya? Ndeso kira-kira gitu. Kalau yang lain sudah ada entitasnya Kang. Ada Tidore, Ternate, Mataram, Majapahit, Aceh, Minangkabau, itu bentuk kerajaan. Tapi di Kalimantan ini itu hanya tribe saja. Berarti dulu memang masih hutan. Walaupun sebenarnya ada kerajaan Surian, Syato, apalah, tapi mungkin sudah terlalu ini. Tribes ya, apa tribe itu suku, ya kalau sekarang ada orang bilang, makanya tetangga, bukan ini tetangga Pak, satu resepsinya menampilkan tribe, kata-kata tribe, wah ini masih menganggap kawan-kawan yang di Sarawak itu Kang masih dianggapnya suku, kita udah nggak ada. Di kita itu semuanya adalah bukan suku terbelakang, suku Papua, suku Jawa, suku Sunda sama. Nah, walhasil lahirnya kata Indonesia itu baru muncul abad 19. Harus saya buka ini saya ini. Nah, sudahlah, pokoknya ini gara-gara filenya beda 030504. Itu nama Indonesia itu Bapak Ibu sekalian baru nongol pada tahun 1850 oleh orang asing di sebuah jurnal yang bernama Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia, yaitu dimunculkan oleh dua orang Inggris yang bernama James Richardson dan George Samuel Windsor
Earl dari Inggris. Ini untuk pertama pada 1850 nama Indonesia baru muncul dalam sebuah jurnal. Baru jurnal, Pak. Untuk peta dunia belum, karena peta yang buat adalah orang-orang kolonial, belum ada Indonesia itu. Inilah menjadi kegelisahan para pemuda. Kira-kira untuk mempersatukan kita itu apa? Bahasa Jawa hanya orang-orang Jawa. Jawa juga dibagi-bagi, Pak. Terutama bicara Jawa itu adalah Mataraman. Itu beda Jawanya dengan Jawa Kiai Dovir itu. Beda juga dengan Jawa saya, Jawa Banten yang ngablak-ngablak itu. Sunda juga berbeda, Jawa. Tetapi Jawa ini sudah menjadi entitas sebelum Indonesia. Semua ulama-ulama yang pada mukim di Mekah itu selalu diumbel-embeli Al-Jawi, Al-Jawi, karena belum ada Indonesia. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, belum ada ala Indonesia. Belum ada. Jadi tetapi walaupun sudah ada Al-Jawi, toh ternyata bahasa yang dijadikan bahasa persatuan bukan bahasa Jawa. Padahal sudah cukup ya Dovir sebenarnya. Entitas Jawa itu sudah menjadi bagian. Walaupun dari Al-Buguri ujungnya Al-Jawi. Walaupun ujungnya Al-Fatani, dari Patani ujungnya Al-Jawi. Padahal dia dipilih ada di Thailand. Karena apa? Yaitu tadi kata Pak Presiden itu menjadi lingua franca. Ternyata walaupun bahasa Melayu ini bukan dari bahasa mayoritas orang Jawa, tapi dari Kepulauan Riau, di Pulau Penyengat itu, ternyata bahasa Melayu ini adalah bahasa komunikasi para manusia-manusia yang lahir di Kepulauan Indonesia. Terasanya di mana? Di Makkah. Di Mekah itu menurut sejarawan hanya ada dua bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Melayu. Hurufnya huruf pegon. Yang masih melestarikan siapa? Brunei Darussalam. Ya itulah yang sekarang berseliweran itu. Ya, yang bahasa Inggris diarabkan, pusing bacanya, Pak. Betul, semakin ada Inggris semakin pusing. Ya, Samsung, Sim, Mim, Sin, Wao, ya, Samsung. Ini karena lingua franca, Pak Presiden, karena inilah bahasa yang sehari-hari. Orang Bugis, cicitnya Pak DCM dulu ke Mekah itu ngomongnya bahasa Melayu. Kalau nggak bisa bahasa Melayu, bahasa Arab. Karena apa? Mereka biasanya ke Saudi itu kalau sudah dari santri bisa bahasa Arab. Tetapi menurut sejarawan hanya ada dua bahasa. Tanya Senok Horgon, hanya ada dua bahasa di Mekah itu, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Karena apa? Karena di Mekah itu tempat berkumpulnya dari semua umat Islam, dari Sulawesi, Sunda, dari Jawa, dari Batak. Begitu di Mekah mereka bersosialisasi, berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Sebagaimana sekarang kalau ketemu dengan orang jemaah haji Brunei, Malaysia, di Mekah pasti bahasa Melayu, Pak. Kira-kira seperti itu. Karenanya para pemuda, oke, kita jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Batak. Padahal bukan bahasa mayoritas, minoritas. Dan bahasa Melayu sekali ini adalah menjadi salah satu dari bahasa daerah. Begitu kan, Bu? Ini beda, Bu. Ini suka tegang-tegangan dengan tetangga itu, Bu. Tetangga sebelah. Ya, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa UNESCO, Pak. Ini harus diingat. Kenapa? Bukan bahasa Melayu. Nah, ini bab tersendiri, Pak. Nantilah kalau saya bicara nanti tentang ini. Beda sendiri. Bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Bukan, Pak. Ini bukan sok-sokan. Karena apa? Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu banyak perbedaan. Bahwa bahasa Indonesia punya root yang sama, muasal yang sama, iya. Tapi dengan perkembangan
bahasa Indonesia makin ini, maka bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Nah, UNESCO menjelaskan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi di sidang-sidang UNESCO. Kita berharap nanti bisa menjadi salah satu bahasa resmi di sidang PBB. Tentu bagi tetangga enggak happy ini. Kurang ajar ini Indonesia. Kalau di Asia Tenggara kita kalah, Bu. Kalau voting bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN akan kalah, Bu Evi. Indonesia dikerubit oleh Singapura, oleh Malaysia, oleh Brunei. Kalah voting, Pak. Indonesia nggak kalah akal. Mainnya di UNESCO, menang kita, Bu. Diakui oleh UNESCO bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar persidangan UNESCO. Mangkel tetangga. Karena apa? Karena menurut orang asing pun bahasa Indonesia beda dengan bahasa Melayu. Makanya diajarkan Australia itu bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Gampang saja mengukurnya Pak DCM. Suruh baca kita koran bahasa Indonesia, Pos Kota, Republika dengan koran Malaysia dan orang Brunei. Silakan baca Pak, aduh cepet. Saya nggak bisa baca. Itu saja. Walaupun kita paham. Tapi beda. Ya mungkin karena bahasa Indonesia satu-satunya bahasa. Kalau di Brunei dengan Malaysia kan bahasa Melayu ada saingannya kan ya, bahasa Inggris. Ada plus minusnya. Tapi itu tadi, kan ada pertanyaan dari kalau orang muda. Orang muda nih, kenapa sih kita nggak ke Malaysia saja? Bahasa Inggris dong biar keren. Kita bahasa Indonesia saja. Ingat deh, kalau kita bubar bahasa Indonesia, tidak menjadi bahasa kebangsaan kita, bukan bahasa nasional kita, satu simbol negara hilang. Jadi ada nilai historisnya mengapa bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa kedua. Karena kita demi persatuan itu. Kemanapun kita, ke Papua tidak akan kesasar. Kenapa? Nenek-nenek di sana fasih sekali bahasa Indonesianya. Begitu tahu orang Jawa datang ke Papua, mereka akan nanya, dari mana Anda? Dari mana adek? Tidak ngomong bahasa Papuanya. Mereka fasih-fasih. Ke Maluku nggak usah nyasar. Ini lingua franca Pak. Bukan bangunan baru sekarang. Itu sudah berabad-abad. Ini dari sisi bahasa. Dari sisi kuliner nanti saja. Panjang lebar itu. Kembali kenapa kita perlu Pancasila. Setelah Sumpah Pemuda menyatakan sebagai bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa, kemudian Indonesia sebagai tanah air, melangkahlah selanjutnya. Kalau sudah merdeka, kata Bung Karno, kita ini harus mempunyai identitas. Bahasa kerennya harus mempunyai ideologi. Tentu di BPUPKI terjadi perdebatan yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah perdebatan di koran pada 1920, 1930, 1926 lah, lihat Bapak, kalau lihat di bukunya Nasir, itu Kapita Selekta, itu luar biasa perdebatan antara Nasir dengan Soekarno. Soekarno mengatakan, waktu itu Soekarno lagi sedang senang-senangnya dengan Kemal Atatürk. Kemal Atatürk yang di Turki ya Pak. Wah itu Soekarno tuh, untung ada Nasir ngimbangin, untung ada Kiai Hasyim Asy'ari yang ngimbangin. Soekarno itu sudah luar biasa. Pokoknya Indonesia itu jangan berdasarkan agama. Lihat Turki. Nah, sekarang Turki memang sudah jadi sekuler. Tapi saya tidak melihat bahwa Bung Karno memang seorang penggali Pancasila. Yang lain iya, tetapi tidak sedalam Bung Karno. Harus akui. Di koran itu Soekarno dengan segala pemikiran cerdas beliau dikonter oleh Nasir. Nasir mengatakan bahwa karena kita mayoritas Islam, maka dasar negara harus Islam. Ya tentu wajar perdebatan itu. Perdebatan itu wajar sekali. Terjadi perdebatan antara sesama orang muda yang sedang mencintai, yang sedang mengidolakan negaranya merdeka.
Nanti ada bukunya di Kapila Selected of Presiden, bisa dilihat itu bagaimana antara Nasir dengan ini. Juga ada lagi nanti yang namanya dari kubu sosialis, juga ada dari kubu komunis, semuanya luar biasa Pak. Jadi kalau dulu Pak, nah ini kalau dulu, ini hebatnya orang-orang dulu nih, para founding father kita. Walaupun mereka berbeda ideologi, ada yang komunis, ada yang liberal, ada yang Islamis, ada yang Kristenis, macam-macam. Mereka bisa ngopi Pak. Di kita, ya maaf di kita. Ya kadang-kadang perbedaannya bukan ideologi, hanya perbedaan proyek saja, itu bisa nggak saling tegur sapa Pak. Nah itu kita belajar daripada founding father kita itu. Bagaimana seorang TB Simatupang, walaupun dia tokoh Partai Katolik Indonesia, kemudian Nasir dari tokoh Masumi, bagaimana mereka bersih tegang dalam konsep negara, pokoknya bisa gebrak meja mereka. Tetapi setelah selesai di persidangan, mereka bisa ngopi, bisa boncengan jalan ini. Itulah hebatnya kedewasaan para tokoh-tokoh kita itu. Kembali, mengapa Pancasila? Kata Soekarno, kita harus meletakkan negara ini berdasarkan sebuah konsep yang jelas. Indonesia menjadi negara agama atau negara sekuler? Terjadi perdebatan itu. Mengapa terjadi itu, pertanyaan lagi. Karena pada saat seperti itu Bapak Ibu sekalian, Turki juga sedang bergejolak. Kapan khilafah Islamiyah Utsmani itu jatuh Pak? Kapan? 1926 kalau nggak salah. Ya kan? 1926 itu sudah khilafah hilang. Itu kan? Ya tentu Turki Utsmani jatuh, yang senang siapa? Saudi lah. Ya kan? Tidak menjadi budaknya Turki Utsmani kan? Saudi lah. Ketika itu kita masih berjibaku dengan perang melawan Belanda. Orang lain sudah siap-siap mendirikan negara, entah walaupun itu kerajaan Islamnya Turki Utsmaninya jatuh, tapi mereka sudah membuat konsep. Kemal Atatürk mengatakan Turki harus menjadi berdasarkan sekuler, memisahkan antara agama dan negara. Nanti ini sesinya Prof Anies, saya nggak mau sampai ke sana. Kira-kira seperti itu. Indonesia, kata Soekarno, mau niru siapa? Terjadi perdebatan. Akhirnya ketika lagi perdebatan antara saling argumentasi dalam tulisan, tanggal 17 Agustus kemudian merdeka, kemudian sebelumnya terjadi perdebatan, negara ini harus mempunyai dasar negara. Mengapa Pancasila? Tentu sebelumnya Muhammad Yamin mengajukan lagi yang lima prinsip itu. Kemudian siapa lagi yang negara integralistik itu? Supomo mengajukan konsep lagi. Tentu dari faksi Islam mengajukan konsep negara Islam. Dari faksi Kristen mengajukan konsep Kristen. Semuanya ditampung. Pas tanggal 1 Juni giliran Soekarno untuk berpidato. Di situ konon menurut Pak Yudi Latif dalam bukunya, Soekarno itu tidak tidur Pak pada tanggal 1 Juni itu. Jadi tanggal 31 Mei ya, atau 30 Mei ya, akhir Mei itu beliau tidak tidur. Besok saya harus berpidato menentukan bagaimana dasar negara saya. Konon, saya nggak tahu ceritanya, mungkin perlu. Katanya sempat kegalauan hatinya itu Bung Karno datang ke Habib Kuitang ketika itu. Bersilaturahmi, minta nasihat. Kebetulan sahabatnya banyak Bung Karno itu. Minta nasihat. Habib tolong, saya minta bekal, mungkin minta wiridan kiai itu. Karena Soekarno menyatakan, besok ini adalah hari bersejarah. Saya harus membuatkan konsep bagaimana meramu dari pemikiran Muhammad Yamin, meramu dari pemikiran Nasir. Dan Bung Karno bukan hanya tanggal 1 Juni, sebelumnya pada 1920-an, 25, 26 Soekarno sudah menulis tentang ideologi bangsa ini.
1 Juni Soekarno berpidato. Semua orang tertuju ke Soekarno. Dan dia merangkum semua pemikiran. Dia tidak menyalahkan Muhammad Yamin, dia tidak menyalahkan Supomo, dia tidak menyalahkan Nasir dan segalanya. Dia akhirnya memeras. Belum 5 sila Pak, baru 3 sila. Ya kan? Bahwa Indonesia yang majemuk ini ditakdirkan sebagai bangsa yang majemuk. Ada Jawa, Sunda, Batak, Sulawesi, macam-macam ini tidak mungkin berdasarkan di atas kesukuan. Indonesia berdasarkan ditakdirkan berbagai keyakinan, tidak mungkin berdasarkan sebuah keyakinan. Kira-kira Indonesia harus berdasarkan sebuah fondasi yang harus tumbuh dari kebudayaan Indonesia. Nah, ini hebatnya Soekarno. Sebuah ideologi akan tumbuh subur kalau diambil daripada kebiasaan nilai yang ada di masyarakat kita. Ada pertanyaan, mengapa Pancasila sampai hari ini masih living? Salah satu jawabannya karena Pancasila tidak asing bagi bangsa Indonesia. Kalau asing, hilang. Makanya jangan marah Pak Presiden kalau ada orang yang anti ideologi asing di Indonesia. Kan ada tuh, ya kan? Karena sekolah di luar, di Amerika kayak saya, datang-datang pengen jadi diliberalkan Indonesia. Tidak akan lama Pak. Karena sekolah di Timur Tengah, pulang ke Indonesia, Indonesia mau disiahkan misalnya. Atau mau diwahabikan, insya Allah tidak akan lama Pak. Saya percaya dengan pandangan Bung Karno, ideologi, suatu ideologi yang tumbuh bukan dari bumi pertiwi, bukan dari kandangnya, bukan dari halamannya, tidak akan lama. Tidak akan lama. Tetapi kalau ideologi itu diambil dari saripati kebiasaan tradisi kita yang sudah berumur puluhan abad lalu, maka akan bersemayam lama. Bung Karno menganggap bahwa tradisi gotong royong yang ada di bumi Indonesia ini itu menjadi fondasi daripada Pancasila ini. Makanya Bung Karno bilang di peras Pancasila menjadi satu gotong royong. Bahasa kerennya demokrasi. Bahkan Soekarno bilang gotong royong ini lebih dinamis daripada demokrasi. Bagaimana tidak? Hanya kentongan apa? Kentongan apa tuh Pak David di kampung itu? Ronda. Orang datang melayat. Kentongan orang datang mau apa iuran, macam-macam lah. Ada orang takziah kentongan. Kalau di demokrasi kalau nggak ada WA-nya mau dibayar panipiro nggak datang itu Pak. Kata Bung Hatta, inilah truly demokrasi di Indonesia, yaitu tradisi musyawarah di kampung-kampung kita. Tentu beliau ada di Sumatera Barat, ada tradisi antara nenek mama macam-macam itu di Sumatera Barat. Di Jawa tentu ada tradisi seperti itu. Di hampir pelosok Indonesia ada tradisi musyawarah, cuma beda saja ininya, ekspresinya. Kata Bung Karno, inilah musyawarah. Ini menjadi fondasi daripada prinsip gotong royong. Makanya Soekarno ketika di PBB dia dengan lantang, the third principle of Pancasila, demokrasi, which is gotong royong. Pede sekali itu Pak. Pede sekali itu Bung Karno. Kenapa pede? Dia punya konsep. Kenapa dia punya konsep? Karena dia hidup dengan living di Indonesia. Makanya Pancasila itu, kata Soekarno, inilah kompas Indonesia. Karena apa? Karena kita ditakdirkan dengan majemuk. Maka kita menggunakan Pancasila sebagai tadi itu dasar negara, ideologi negara. Dan lebih penting lagi adalah dalam Pancasila itu adalah tempat Indonesia kemana mengarah dan kemana kita berpegangan ketika kita di tengah goncangan. Misalnya, oke,
Sederhana saja. Kita diuji dengan kasus Poso. Iya, Prof. Di Poso. Beberapa tahun lalu ya, saya menulis tentang itu. Di Poso kita harus tahu lah, itu konfliknya antara agama, antara saudara kita yang muslim dan saudara kita yang non muslim. Apa diselesaikan dengan Quran atau dengan Injil? Tidak. Tapi diselesaikan dengan kita sebagai anak bangsa punya Pancasila, yuk kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Apakah Quran dan Injilnya kemudian kalah oleh Pancasila? Tidak. Justru kebesaran agama-agama besar ini ketika ada nilai lain yang bisa diterima, minggir dia. Nah dulu Prof. Aris, kalau agama itu tidak tidak dijadikan lebih dominan, marah tokoh agamanya. Tidak. Kalau Gus Dur bilang kita selesaikan persoalan bangsa ini bersama Islam. Bersama Islam artinya kalau bersama itu bareng dengan agama yang lain, yuk kita selesaikan. Bukan dengan, beda Pak, dengan bersama. Kalau selesaikan persoalan ini dengan, berarti hanya itu saja, menyingkirkan orang lain. Tapi Gus Dur bilang kita selesaikan persoalan ini bersama Islam, juga bersama komponen bangsa yang lain. Hebat sekali itu. Nah inilah mengapa Pancasila, karena kita ditakdirkan majemuk. Mungkin, nah ini ada benarnya, Pancasila tidak cocok mungkin untuk Brunei yang tidak semajemuk kita. Pancasila tidak cocok mungkin untuk negara lain yang tidak semajemuk kita. Kita bukan hanya majemuk bahasa, bahasanya ada berapa ribu, kepulauannya ada berapa ribu, nggak usah jauh-jauh ke Papua, Bu. Antara satu kampung aja itu di kampung saya itu beda-beda bahasa Sundanya itu. Bagaimana di Kepri sana yang berpulau-pulau itu. Jangan kita jauh ini. Udah kita memang sukunya berbeda-beda, keyakinannya berbeda-beda, apalagi lokalitas juga berbeda-beda, dipisahkan oleh sungai, ngarai dan lautan. Ya kan? Kalau kita nggak ada Pancasila Pak, aduh kebayangin Pak, setiap Idul Fitri pasti perang tanding terus. Inilah kemajemukan, inilah. Makanya kata Soekarno, Pancasila lah sebagai tempat kita kemana akan mengarah. Kira-kira itu mungkin leveling buat adik-adik kita yang lahir bukan di Indonesia, yang tidak belajar sejarah. Mengapa kita berpancasila? Karena kita ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Ini belum 5 silanya. Mengapa ada Ketuhanan Yang Maha Esa? Nanti sajalah di kesempatan yang lain. Slide saya tidak beraturan, tapi akhirnya lanjut Pak, sebelumnya. Nah, ini Pak. Semua ego kultural dan geografis, saya Dayak, saya Sunda, saya Ternate, saya Madura, saya Maluku, saya Batak, dikalahkan demi nation state. Demi sebuah negara bangsa yang berdasarkan sebuah konsensus bersama, proklamasi, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilebur ego kulturalnya. Disisakan ada Pak, Yogyakarta. Punya keistimewaan karena Sinuhun, orang tua Sinuhun adalah Raja Jawa, raja di Indonesia yang mengakui bergabung dengan NKRI, maka diberi keistimewaan. Selain di Yogyakarta juga pernah ada ibu kota. Yang lain jangan ikut-ikutan. Ya kan ada semangat, ayo para raja-raja berkumpul menjadi Raja Nusantara. Lama-lama nanti jadi ada otonomi daerah, bubar NKRI. Kita sudah komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raja-raja yang ada itu sekarang itu menjadi simbol budaya.
harus dipelihara sebagai warisan budaya. Kira-kira demikian, lanjut. Nah, kira-kira demikian Pak. Ini ceritanya panjang nih. Inilah, terus lanjut. Jika demikian, apakah Indonesia itu, lanjut, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan warisan para raja, apalagi sesuatu yang turun dari langit, bukan, tetapi sebuah komunitas politik yang dibangun dengan perjuangan untuk membangun tatanan masyarakat modern. Negara bangsa itu konsep modern Pak. Negara bangsa itu konsep yang lahir di abad 20. Ya, bukan khilafah seperti sebelumnya. Bicara khilafah kadang sensitif Pak Dhafir, tapi nantilah, nanti ada babnya Pak, biar tidak sensitif. Ya. Kemudian masyarakat modern yang ingin dibangun oleh para founding father itu apa? Yaitu yang demokratis, karena ada di situ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, garis miring, perwakilan. Nah ini demokrasi kita sekarang ini memang lagi ancur-ancuran. Demokrasi kita harusnya, kata Bung Hatta, demokrasi kita ke depan itu adalah demokrasi ekonomi dan juga demokrasi politik. Indonesia sekarang ini baru pesta pora dengan demokrasi politik, demokrasi ekonominya masih dipertanyakan. Kenapa? Harus diakui. Pemilu kita masih dengan penuh nuansa money politik. Boleh kritis, boleh, tapi jangan dibenci. Demokrasi perlu pendewasaan. Karenanya kembalikan demokrasi itu dengan nilai-nilai Pancasila agar demokrasinya penuh dengan keadaban. Ini perjuangan Pak. Ini perjuangan. Reformasi kita baru usianya 25 tahun. Mudah-mudahan ke depannya demokrasi kita makin berkualitas. Nah ini bukan kemudian demokrasi tinggal, karena demokrasi itu adalah ada enaknya Pak, banyak plusnya demokrasi itu. Apa? Demokrasi itu berjenjang. 5 tahun enggak suka jangan pilih lagi, kepilih lagi ikutin, jangan. Ini ada aturan main. Insya Allah paling gak suka gak sampai 20 tahun Pak, paling 10 tahun, kan begitu kan. Jadi ada mekanismenya demokrasi itu. Yang paling penting Pak Ismaya, dengan sistem demokrasi anak saya boleh mimpi jadi presiden Pak. Kalau dulu, zaman dulu Pak, zaman dulu sebelum reformasi, ya yang 11 ini gak ganti-ganti Pak. Sampai 6 kali pemilu kan dulu Pak, zaman dulu sebelum tahun 2000, iya kan. Sekarang paling lama 10 tahun ganti lagi. Siapapun bangsa Indonesia, dari manapun sukunya, apapun keyakinannya, dijamin oleh konstitusi boleh jadi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negeri kita tercinta. Itu hebatnya demokrasi. Sistem khilafah nggak mau saya, kenapa? Nanti yang jadi itu hanya orang-orang ini saja. Dengan sistem demokrasi siapapun boleh mimpi dan dijamin oleh konstitusi untuk mimpin atau menjadi pemimpin nasional. Itu yang namanya demokrasi. Kemudian masyarakat Indonesia yang menjadi ideal selain demokratis juga majemuk, harus dijaga kebinekaannya. Harus dijaga kebinekaannya. Menjaga kebinekaan ini harus dengan rasa toleransi. Jangan jadikan Indonesia satu warna, karena kita ditakdirkan berbagai warna. Nikmatilah warna-warni itu sehingga seperti pelangi, enak dinikmati dan indah dipandang. Tentu cita-cita Pancasila, Indonesia yang majemuk juga sejahtera. Yang terpenting adalah sesuai dengan sila terakhir, Indonesia yang berkeadilan.
Ini kita harus menjadi negara yang terus berupaya seperti ini. Siapapun pemerintahnya harus konsisten seperti ini. Tentu rintangan, cobaan banyak Pak, tapi boleh benci pemerintahannya, tapi jangan benci konsepnya, jangan benci cita-citanya, karena ini adalah kompas kemana Indonesia melaju. Lanjut terakhir Mas, ini Pancasila merupakan sublimasi. Sublimasi itu apa sih ya? Sesuatu yang baik ya, sesuatu campuran yang baik kira-kira. Metamorfosis dari segala sesuatunya, sublimasi dari pandangan hidup, ada ideologi, pandangan hidup itu ada perspektif paradigma keindonesiaan. Dari nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat kita, Indonesia bukan asing, walaupun itu dari Panca dan Sila. Panca adalah dari Sangsekerta, tapi nilainya sangat Indonesia, yaitu yang ada di 5 sila itu tidak asing. Ketuhanan Yang Maha Esa, mengapa pilih Ketuhanan Yang Maha Esa? Karena nenek moyang kita itu apapun keyakinannya mesti percaya kepada sesuatu yang gaib. Ya, dalam Islam, dalam agama-agama samawi tentu yang gaib itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau nenek moyang kita yang belum sampai ke level agama samawi, tentu mereka walaupun menyembah animisme, dinamisme, mereka percaya ada kekuatan nih. Dan ini terjadi di semua hampir di negara-negara timur. Makanya kata Bung Karno, ini Yang Maha Esa itu adalah, ini banyak yang gak setuju ya itu Fir, beragama secara berkebudayaan. Sesungguhnya intinya ada toleransilah, karena percaya kepada sesuatu yang sakral itu adalah bagian daripada tradisi nenek moyang kita. Makanya Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi salah satu nilainya. Nilai-nilai itu ada, tidak ada dari luar. Budaya yang menyatukan masyarakat kita yang beragam sukunya, beragam rasnya, bahasanya ada lebih dari, nggak terhitung lah itu. Kemudian agamanya, belum lagi agama-agama yang ini, yang tradisional ya, yang ini. Geografisnya, kita ditakdirkan ada 5 pulau yang besar-besar, belum lagi dengan ngarai, dengan sungai macam-macam itu. Menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Karenanya mudah-mudahan dengan wawasan kebangsaan ini, walaupun tidak memuaskan, setidaknya inilah jati diri kita, dan kita tetap mencintai Indonesia apapun dan bagaimanapun adanya. I love you full Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Wah, ini luar biasa sekali, bernas berisi, dibahas semua timeline Indonesia dari zaman 1850 ketika nama Indonesia tercetus oleh 2 ahli dari ahli asing ya Pak. Kemudian juga dibahas kenapa sampai Malaysia Indonesia tuh punya historis untuk saling punya competitiveness. Semua dibahas oleh beliau. Saya yakin audiens di sini tuh pasti ada pertanyaan. Apakah ingin reassurement, meyakinkan lagi, atau juga penasaran tentang apa sih itu Pancasilaan yang belum sempat tadi dibahas oleh beliau. Nah, saya buka sekarang 1 sesi dengan 2 pertanyaan. Boleh Pak 2? Oke. Nanti akan dijawab langsung oleh beliau. Jadi saya kumpulkan dulu 2 pertanyaan dari para peserta atau audiens. Silakan, nanti panitia bisa bantu untuk memberikan mic-nya kepada penanya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan moderator bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Kiai Dr. Ahmad Ubaidillah ini luar biasa sekali. Jadi dari mulai Indonesia belum berdiri sampai Indonesia punya kedutaan besar di Brunei Darussalam, alhamdulillah. Dan beliau sekarang menjadi duta besar Brunei Darussalam. Semuanya terdekat. Saya sedikit sharing
Pak Kiai. Jadi apa namanya, karena kita perlu sejarah Indonesia seperti ada konflik yang tidak berhenti dengan Malaysia, karena sejarah itu selalu diingat. Begitu juga kami di komunitas Nahdlatul Ulama, karena sejarah berdirinya Pancasila ketika Presiden Soekarno galau, itu ada dua yang dimintai pendapat Habib yang disebutkan tadi termasuk. Kemudian sehari sebelum diputuskannya apa namanya Pancasila diumumkan dengan cara resmi, beliau hadir bersama rombongan, dan di situ ada Kiai Wahid Hasyim pergi ke pesantren Tebu Ireng menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi yang hanya menerima dari mulai Syarikat Islam, Musawi dan lain sebagainya, hanya NU yang menerima bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Itu mutlak sudah sesuai dengan syariat Islam. Tapi beliau menyampaikan yang seperti ini itu bukan hanya karena pandangan beliau pribadi, tapi saya agak setuju. Tapi memang tadi disampaikan bahwa Indonesia hidup, Pancasila ada di Indonesia, ini bukan karena turun dari langit, tapi ilham dari langit. Karena waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari sebelum menyampaikan kepada Bapak Soekarno, memang yang membuat redaksi adalah Soekarno, itu beliau tirakat selama 3 hari berpuasa. Dan 3 hari berpuasa itu beliau bersolat hajat. Solat hajatnya rakaat pertama beliau membaca surat At-Taubah selama 41 kali. Rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Kahfi 41 kali. 3 hari berturut-turut. Dan ketika membaca suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca sebanyak 350 kali. Kemudian beliau yang hari keempat tidur dan membaca terakhir daripada surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Kemudian beliau diberi ilham oleh Allah bahwa Pancasila dengan dasar itu sudah betul dengan pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan dengan harus bersyariat Islam mengikut pemeluknya, bukan itu. Tapi yang benar adalah ketuhanan yang Maha Esa. Demikian sejarah yang kami terima, sehingga dari mulai terdirinya NU sampai sekarang ini NU yang paling konsisten menerima Pancasila, karena sejarahnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti itu tanggapan ya Bapak ya. Bagaimana ya? Oke, Bapak mau menanggapi atau sebentar ya Bu? Oh langsung aja Pak. Oke, baik Bu Zum, silakan. Oke Pak, pertanyaan saya singkat. Begini, apakah ada upaya saya sepakat dengan Pancasila dan rumusan yang sudah dirumuskan oleh para founding fathers? Saya sepakat dan setuju sekali. Dan itu adalah rumusan yang sangat apik dan ideal untuk Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah ada upaya untuk mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila pada saat ini? Nah, pertanyaan saya itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini berat dan agak sensitif nih Pak. Upaya untuk merubah Pancasila. Iya, saya katakan jangankan mau merubah ke sana, yang mau menghilangkan juga ada. Ya, ada. Cuma bahwa begini, dulu sebelum nanti saya merespon Kiai Dhofir tadi, karena pertanyaannya ini lebih menyelkit ini Pak, harus saya respon dulu. Ya karena memang harus diakui,
kemajemukan di Indonesia itu juga melahirkan orang yang tidak sepakat dengan Pancasila itu generasinya hidup masih. Mohon maaf gitu. Masih ada orang yang katakan yang sejalan dengan pandangan DITI. Kan masih ada. Tetapi syukurnya ini minoritas. Masih ada juga yang pandangannya ingin merubah Pancasila dengan ideologi yang lain. Karena menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara Islam, maka harus ngikutin seperti negara di mana Islam itu lahir. Mana? Saudi Arabia misalnya. Apakah ada komponen itu? Tetapi saya katakan jawaban saya adalah konsep itu tidak salah. Tetapi tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Kadang-kadang ada pembicara, oh itu salah. Kalau saya, konsep itu tidak salah. Konsep imamah tidak salah. Tapi tidak tepat dilaksanakan, diterapkan di Indonesia. Sebagaimana konsep-konsep negara Pancasila tidak salah dan tepat di Indonesia, belum tentu tepat, cocok, sesuai dengan negara lain. Fair toh jawaban saya. Jadi saya ketemu dengan kawan-kawan dari Hizbut Tahrir waktu di Bogor, ketemu langsung, ayo kita diskusi. Konsep antum tidak salah. Karena konsep itu lahir dari rahim kebudayaan yang berbeda. Tapi kalau diterapkan di Indonesia, maaf, salah alamat. Jadi saya tidak menyalahkan rokok orang lain, rokok saya juga enak, rokok panjenengan juga enak, tapi saya nggak cocok kalau merokok rokok panjenengan. Kira-kira begitu. Karena Bung Karno itu Pancasila lahir dari rahim kebudayaan, tradisi, nilai, kebiasaan bangsa Indonesia. Betul kalau tadi Kiai Dhofir mengatakan betul. Bung Karno minta masukan kepada sahabatnya, ya gurunya, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Walaupun ketika pendeklarasian beliau di Jawa Timur, tapi ada Kiai Ahmad Sanusi yang itu juga merupakan ulama dan Nahdlatul Ulama yang satu pandangan bahwa Indonesia yang lebih maslahat untuk Indonesia adalah konsepnya Pancasila, karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok agama Islam. Bicara keadilan, agama apa yang tidak bicara keadilan? Terlalu banyak surat-surat ataupun narasi keadilan dalam Al-Quran. Bicara musyawarah, Al-Quran juga mengajarkan wasyawirkum fil amri, bermusyawarahlah. Bicara tentang toleransi, Al-Quran pun mengajarkan toleransi, lakum dinukum waliyadin. Bicara persatuan, Al-Quran pun mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bicara tentang kemanusiaan, terlalu banyak pesan-pesan kemanusiaan. Makanya para ulama ketika itu, ulama di Nahdlatul Ulama dan juga di Muhammadiyah, bagus mengatakan setelah di kalangan Muhammadiyah terjadi pergolakan luar biasa, terbelah mereka juga. Akhirnya Pancasila ini yang terbaik untuk Indonesia ketika itu dan yang akan datang. Upaya itu ada dalam negara demokrasi, boleh. Kita tidak boleh membinasakan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Tapi yang penting adalah kita selalu mendakwahi mereka, memberi pengertian agar mereka mempunyai pandangan yang sama kalau bisa. Kalau tetap tidak sama pandangannya, kita saling menghormati, agree to disagree, sepakat untuk tidak sepakat. Inilah prinsip demokrasi. Walaupun beda pandangan dengan saya, ibu dijamin pulang ke kampung aman, tidak akan dihilang nyawanya. Itu prinsip demokrasi.
itu hanya ada di Indonesia. Di Timur Tengah pemilunya rusuh, bahkan terjadi berdarah-darah. Di kita Pilpres, bayangkan negara yang gedenya kayak Indonesia kemarin, walaupun perbedaannya luar biasa, tidak ada nyawa melayang. Kalaupun melayang itu karena kelelahan, kata Pak Dafir. Kecapean karena kurang nggak makan, semangat menghitung, akhirnya sakit. Tapi tidak ada orang ditembak gara-gara beda pilihan politik. Itulah demokrasi kita yang di bawah naungan ajaran-ajaran Pancasila, di mana di situ terdapat ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran semua agama. Kira-kira demikian. Jadi saya tidak nambah Kiai Dafir, saya mengiyakan, mengamini kejadian seperti itu. Kira-kira demikian. Ibu, ada memang, tapi biarlah itu ada. Kita tidak boleh memberangus nyawa orang yang tidak sepaham dengan kita. Itulah indahnya hidup di negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Baik Bapak, jadi jawabannya menyejukkan sekali ya. Memang ada upaya seperti itu, tapi yang paling cocok, yang paling fit dengan kita adalah Pancasila tadi. Oke, saya buka satu lagi pertanyaan. Oke, ada dua Bapak. Bapak silakan sebutkan nama, yang baju merah dulu, kemudian Bapak yang baju krem. Setelah itu sebutkan nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah. Terkait dengan Pancasila Pak, ini pernah saya juga menyampaikan waktu itu ada penguatan Pancasila oleh BPIP ya. Pertama adalah kalau bisa penataran P4 itu penataran P4 Pak, itu diadakan gitu ya di level katakanlah masyarakat ya. Karena itu penting menurut saya, karena saya sendiri itu nggak yakin ya, kepenginnya Pancasila itu untuk selamanya ya kan. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin Pancasila bisa jadi ada yang tidak suka ya. Entah itu melalui DPR MPR yang bisa merubah undang-undang ya. Karena demokrasi kita ya sebenarnya demokrasi kalau idealnya itu asik-asik aja. 5 tahun tidak suka ganti, 5 tahun tidak suka ganti, 5 tahun masih suka teruskan ya kan. Tetapi pada saat prakteknya itu bisa pragmatis ya, itu akan berubah arah. Begitu juga dasar negara kita Pancasila. Ya, makanya mungkin berkali-kali ini yang kedua kali saya menyampaikan kalau dapat penataran P4 ya, kita mengusulkan untuk diadakan lagi gitu Pak. Demikian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mungkin. Jadi ini ada request sebenarnya tentang penataran P4 itu diadakan kembali. Oke Pak, sekedar informasi, saya dulu sempat penataran P4, tapi itu udah lama sekali tahun 2000. Yeah. Jadi setelah itu kayaknya adik-adik di bawah saya sudah tidak ada lagi. Ya, gimana nih Pak tanggapan Bapak? Iya, Pak Muhyiddin, jangankan Pancasila, agama aja bisa berubah. Sebelum Islam Kristen datang itu, kita itu Hindu Buddha loh Pak. Nggak yakin itu ada Borobudur, ada Prambanan. Itu berubah kok. Ketika itu tentu ideologinya ketika itu, umumnya kerajaan-kerajaan. Ketika itu adalah tentu ideologinya adalah Hindu atau Buddha. Kemudian ada kolonialisme, ada di slide saya itu di abad 17 itu ada terjadi perubahan yang luar biasa di mana Islam muncul, kemudian terjadi persaingan rivalitas antara Islam dan Kristen ketika itu melalui lewat jalur perdagangan yang berujung dengan kolonialisme berubah.
Jadi kalau saya tanya, apakah Pancasila bisa saja berubah? Kalau namanya proses kehidupan, mungkin saja berubah. Namanya kehidupan. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Perubahan itu harus terkontrol. Jangan sampai kita tidak bisa ngontrol perubahan itu. Ini dari ke politik nih pertanyaan Pak Rusdianto ini. Saya sih Pak, ini peta politiknya Pak ya. Kalau Indonesia itu secara sosiologis dan religius, masa ada NU, ada Muhammadiyah, masih ada Golkar, masih ada PDIP, masih ada partai-partai nasionalis, partai-partai Islamis yang moderat itu, saya yakin Pancasila akan langgeng. Saya yakin itu Pak. Karena komitmen, kecuali di Indonesia nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah Pak. Bisa saja berubah. Kemungkinan. Tapi saya yakin kalau terjadi juga tidak akan dalam 10-20 tahun. Yudi Latif itu pernah memprediksi bahwa nanti dalam disertasinya, nanti orang itu dengan ormas makin kurang relevan. Itu sama dengan ini, Dr. Afi, teori sekularisme. Dunia ini makin canggih, makin liberal, makin sekular, agama itu semakin tersingkir. Kenyataannya sekarang agama menjadi identitas politik. Artinya apa? Ternyata agama menjadi ingredient pokok dalam politik di hampir di dunia. Dalam pidato guru besar saya itu, agama justru berbalik dengan tesis sekularistik. Justru agama semakin giat, makin berbicara dalam forum-forum, di semua forum. Dalam konteks Indonesia, ada bank syariah, ada HP syariah, iya kan? Sampai semua HP pun ada HP syariah. Ini fenomena betapa agama yang menurut kalangan sekularistik akan semakin nanti dunia semakin modern, agama itu semakin terkucilkan. Orang makin pribadi, individualis. Karena apa? Enggak perlu lagi. Ternyata sekarang, coba jumlah haji Pak, kuota kita. Bahkan dalam konteks Indonesia, demokrasi kita yang tidak cocok, yang tidak berjalan di Timur Tengah, di Indonesia, di backup oleh NU Muhammadiyah, demokrasinya jalan baik-baik saja. Itu menunjukkan bahwa ajaran Islam di Indonesia, maaf Pak, ini bicara mayoritas karena memang kebetulan bicara Pancasila itu adalah bagaimana mayoritas memandang Pancasila. Ternyata antara nilai-nilai demokrasi yang itu asalnya sekuler dari barat, ternyata di Indonesia tidak menjadi sekularistis. Buktinya apa? Karena demokrasi kita dikawal oleh Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Walaupun kita kehidupannya modern, tetap saja masih ada yang ngurusin Kementerian Agama. Memang Indonesia anomali Pak. Akankah berubah? Takdir Allah tidak tahu, tapi tentu dalam ilmu sosial Pak Muhyiddin, perubahan itu bisa terkontrol. Penataran saya setuju Pak, tapi nggak mau saya penataran seperti zaman Orde Baru, saya nggak mau. Sorry saya katakan. Mengajarkan Pancasila bukan dengan cara doktrin, suruh dihafalkan pasal demi pasalnya, satu persatu hafal. Mengajarkan Pancasila itu harus dengan dialogis, dengan contoh, bukan dengan banyak nasihat, banyak piwulang, tapi jauh panggang dari api. Jadi penatarannya harus metode yang lebih mutakhir Pak Muhyiddin. Diajak dialog dengan anak kita. Dulu kan enggak Pak, kalau enggak hafal kurang nilainya. Akhirnya anak kita, generasi saya ketika itu hafal Pancasila di luar kepala, tetap saja kalau ada pelanggaran lalu lintas, kalau enggak ada polisi, bablas. Jadi hanya takut kepada aparat keamanan, bukan membentuk karakter. Sekarang harus dengan dialogis, bagaimana anak kita menghormati orang lain,
taat kepada aturan bukan karena ada polisi, tapi memang mengatakan bahwa mentaati peraturan itu ada dampak positifnya. Jadi bukan takut karena polisi, tapi takut karena memang kalau saya berbuat jelek ada hukuman sosialnya. Kira-kira demikian. Persoalan penataran sepakat Pak Muhyiddin, tapi metodologinya harus lebih dialogis, bukan indoktrinasi. Dan Pancasila itu adalah teks terbuka, semua bangsa Indonesia boleh berinteraksi dengan Pancasila. Pancasila bukan warisan untuk para pejabat, tapi untuk bangsa Indonesia. Semua bangsa Indonesia boleh memahami, mendalami, tetapi itu tadi agar memahami Pancasila ini secara integratif. Jangan dipisah-pisah. Nanti hanya orang pada pengennya demokrasi saja, tapi tidak menghargai perbedaan orang lain. Tidak toleransi, harus integratif dari dari sila pertama sampai sila terakhir. Jangan bicara keadilan tapi nggak mau musyawarah. Ada pengennya musyawarah saja tapi tidak memperhatikan orang lain. Jadi harus komprehensif, harus seimbang dalam memahami Pancasila. Kira-kira demikian Pak Muhyiddin. Terima kasih. Sudah? Terima kasih Pak. Artinya requestnya mungkin kita tampung, nanti kita ajukan mungkin ke legislatif atau eksekutif, tapi mungkin cara dan metodenya yang nanti dirubah. Pertanyaan selanjutnya Bapak yang baju krep ya, silakan Pak. Dimohon nanti singkat padat karena ya sudah waktunya isoma setelah ini, jadi saya minta singkat padat jelas. Iya, terakhir ya. Oke. Ini terakhir Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Dubes atas ilmunya masalah wawasan kebangsaan. Langsung saja Pak. Kita itu kan kalau setiap pemilu, setahu saya ya, itu kayaknya tidak ada suatu forum untuk menguji wawasan masalah mungkin kebangsaan, masalah kepancasilaan buat calon-calon pemimpin ya. Benar enggak? Jadi pertanyaan yang saya tanyakan, Pancasila ini yang diuraikan oleh Bapak tadi menyangkut masalah kayak yang paling pokok itu kan ada 5 sila kalau Pancasila. Yang paling pokok itu masalah kita berdialog atau bermusyawarah ya. Selama ini pemimpin kita atau mungkin orang-orang yang punya otoritas masalah mungkin untuk menghasilkan undang-undang itu mereka tidak atau menyalahi masalah yang tadi yang dialog atau bermusyawarah. Jadi kita tahu beberapa waktu sekarang ini kan banyak macam undang-undang atau keputusan-keputusan yang tidak melibatkan atau tidak berdialog sama kita gitu, maksudnya masyarakat atau mungkin rakyat ya. Hanya kalau pemimpin itu tidak melibatkan, apakah mereka itu melanggar Pancasila Pak? Karena kan kalau Pancasila kan sebenarnya yang paling utama kan berdialog. Jadi mereka itu melahirkan suatu undang-undang yang tanpa dialog. Mereka itu kalau seperti itu kan berarti, nah seperti itulah Pak. Oke. Iya. Baik. Bagaimana caranya gitu agar mereka itu tidak semena-mena menghasilkan suatu undang-undang yang merugikan. Iya. Oke. Demikian Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi gitu Pak. Iya. Pemimpin tidak melibatkan kita. Gimana? Saya paham maksudnya Pak. Sulit jawabnya. Iya. Tentu
keinginan para ahli tata negara agar semua perundang-undangan kita itu adalah bersumber sejalan dengan Pancasila. Itu tentu. Karenanya kalau membuat undang-undang itu ada mekanismenya. Kalau di pemerintah itu ada musrembang kalaupun ada menentukan kebijakan. Kalau undang-undang itu ada drafting dulu, itu tugasnya DPR. Nanti eksekutif memberikan draft undang-undang apalah terserah saja Pak. Di DPR digodok, kemudian didiskusikan, dan ini biasanya ada kajian akademik. Nah, Prof. Mahfud MD yang sering menjelaskan tentang itu. Kemudian dari DPR digodok, disahkan, dilaksanakan oleh eksekutif. Ini menyangkut trias politik antara kebijakan eksekutif. Nanti dari presiden diturunkan ke bawahan-bawahannya termasuk dubes, laksanakan ini. Jadi yang kita lakukan itu berdasarkan hasil godokan dari DPR. Tetapi ada juga peraturan yang langsung karena satu dan lain hal tidak melalui DPR dengan keputusan presiden. Dia tentu ada mekanismenya. Memang problem Pak, ketika bagaimana kalau pemimpin tidak melakukan sebuah pembuatan memproduksi undang-undang tidak melalui proses musyawarah. Ya sebenarnya cacat demokrasi Pak sebenarnya, gitu kan. Tetapi biasanya masing-masing fraksi punya alasan biasanya. Nah itu yang biasanya antara Dasen dan Dasolen itu tidak sejalan. Tapi yang jelas adalah bahwa semua undang-undang itu harus digodok lewat lembaga legislatif. Legislatif itu kan tugasnya legat, membuat undang-undang. Dan ternyata Pak, sekarang ini banyak undang-undang terutama di daerah Pak. Di daerah itu lebih dari 1.500 kalau nggak salah. Kalau waktu itu saya masih aktif di Wasbang itu, yang bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Dasar 45. Misalnya, seseorang mau jadi calon bupati, misalnya Pak, misalnya ini. Dia kampanyenya, kalau saya terpilih jadi bupati, nanti akan saya wajibkan semua warga sini, warga kabupaten ini untuk sholat jamaah. Semangat tuh Pak, wah harus dipilih nih Pak. Dia nggak sadar bahwa warganya juga ada yang non muslim. Akhirnya harusnya undang-undang itu harus satu melihat prinsip keadilan. Makanya jadi lurah itu harus hati-hati Pak. Jadi lurah di Indonesia itu sama sulitnya menjadi presiden di Indonesia. Kenapa? Sensitif, harus adil. Banyak pengennya saja tapi nggak tahu prinsip itu lebih mumet daripada seorang pria punya istri lebih dari satu Pak. Jadi presiden di Indonesia itu. Betul Pak. Bagaimana undang-undang itu jangan sampai bertentangan dengan prinsip itu tadi Pak, tadi itu prinsip kemajemukan, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan. Kalau undang-undang itu akan memecah belah, jangan dilakukan. Dan itu sudah banyak terjadi Pak. Nah, demokrasi kita sekarang akan dikembalikan. Makanya ada wacana agar demokrasi kita terlalu liberal. Ya, biarlah para pimpinan kita untuk melakukan itu. Saya sebagai akademisi tentu berharap agar antara prinsip-prinsip cita-cita kemerdekaan itu agar terwujud, yaitu prinsip tidak hanya demokrasi ekonomi, tapi juga tidak hanya demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Menambahkan Pak Muhyiddin tadi Pak, saya nambahkan lagi, sekarang sudah makin canggih digital Pak, artificial intelligence juga maksud saya, agar penataran itu lebih disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak generasi apa sekarang ini, generasi Z lah atau apalah. Jangan mengajarkan mensosialkan Pancasila zaman usia kita Pak Rusdi, nggak cocok, nggak pas.
harus berdialog dengan kartun, dengan ya macam-macam lah. Sehingga anak-anak kita merasa Pancasila itu bagian dari keseharian kita. Kira begitu Pak, perlu inovasi dan tentu diskusi ini hanya sebagian kecil. Kita ingin lebih mendalami, mencintai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, tentu belum selesai. Masih banyak pengetahuan yang perlu kita gali dan kita gali dari berbagai sumber. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya simpulkan ada 2 poin penting di dalam paparan Bapak tadi. Pancasila itu sebenarnya sangat dynamic. Itu akan mengikuti kita dari zaman dahulu sampai sekarang. Nilai-nilainya tetap kita pakai sampai saat ini. Yang kedua, apapun perubahan itu boleh asalkan under control, ada pengawasan di dalamnya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang masih bertahan sampai saat ini. Terima kasih kepada Bapak. Dan sesi ini saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan Bapak Ibu menikmati hidangan dan sholat juga. Isoma. Terima kasih. Demikian. Saya mau dong aplausnya sekali lagi buat Bapak.